إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bisa melanjutkan kajian rutin kita melalui kitab Al-Kabair lidz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada halaman ke-63 dalam kitab ini, atau dalam pembahasan atau yang terakhir ya, kemarin kita di halaman 63, saat ini masuk 64 pada pembahasan bab dosa besar yang ke-13. Beliau mengatakan al-imamul ghash li ra'iyatihi adz-zalim al-jabbar, yaitu seorang pemimpin yang zalim kepada rakyatnya dan dia bersikap kasar terhadap rakyatnya. Atau dikatakan bahwasanya pemimpin ini adalah pemimpin yang mementingkan kebutuhan pribadinya dengan menzalimi atau mengambil hak dari rakyatnya. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, termasuk pemimpin di sini, baik dia skala besar seperti pemimpin negara atau skala yang paling kecil seperti pemimpin rumah tangga, ya, seperti pemimpin rumah tangga, maka dituntut setiap kita yang menjabat sebagai pemimpin apapun, ya, termasuk pemimpin yayasan, pemimpin perusahaan dan yang lain sebagainya, dituntut untuk adil, dituntut untuk adil. Karena kekuatan seorang pemimpin itu mengangkat sengketa, mengangkat konflik. Ya, ini penting bagi kita yang menempatkan posisi sebagai pemimpin apapun, pemimpin apapun. Janganlah kita diam ketika ada kezaliman. Ya, walaupun seandainya dengan kezaliman seseorang kita bisa mengalah, karena mungkin kita tidak banyak dirugikan. Tetapi karena kezaliman seseorang, bisa jadi anggota yang lainnya merasa terugikan, merasa tidak terima, tapi mereka tidak mampu untuk tidak mampu untuk bersikap. Nah, di saat itulah dibutuhkan seorang pemimpin. Oleh karenanya di dalam Islam ketika ada kezaliman yang mencakup atau yang berkaitan dengan harta manusia yang lainnya atau kehormatan manusia yang lainnya, contohnya di dalam Islam orang yang mencuri dipotong tangannya, tapi yang melaksanakan hukum potong tangan adalah pemimpin, bukan rakyat. Bagaimana seandainya yang melaksanakan hukum potong tangan adalah rakyatnya? Nanti keluarganya tidak terima, keluarga yang dipotong tangannya akan membalas kepada yang motong tangan, kemudian keluarganya lagi nggak terima lagi, terus. Begitu juga hukum qisas barangkali, yang membunuh dibunuh. Siapa yang melaksanakan? Pemimpin. Jika yang melaksanakan rakyat, maka tidak akan selesai, akan saling balas. Nah, begitu juga gambaran pada pemimpin-pemimpin di tempat yang lainnya. Makanya kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka segera hapus dengan tangannya, hilangkan dengan tangannya. Siapa ini yang dimaksud? Pemimpin, penguasa, atau orang yang berwenang. Fa illam yastati', jika tidak mampu, artinya dia tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang, ya, yang dengan dia bersikap bisa timbul konflik lebih besar, maka fabilisanihi, hendaklah dia cegah kemungkaran itu dengan lisannya. Nah, ya, di sini
Rasulullah SAW juga mengatakan ini penting bagi kita karena mungkin di antara kita yang jelas kita mungkin mayoritas adalah seorang suami, atau mungkin kita punya hubungan muamalah yang lainnya di luar sebagai pemimpin atau ketua yayasan atau ketua RT barangkali, atau jabatan-jabatan yang lainnya. Wajib kita berbuat adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadis ini memberikan wasiat kepada kita untuk berbuat adil ketika kita sudah menjabat. Jika kita belum menjabat, maka fikirkanlah terlebih dahulu, mampukah kita di tempat tersebut? Jika tidak, maka jangan segan untuk mengatakan tidak. Nah, kita lanjutkan beberapa dalil yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala pada halaman 64. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Qala Az-Zahabi rahimahullah wa qala alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa akthar mimman ya'maluhu thumma lam yughayyiru illa ammahumullahu biiqabin." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud, tidaklah ada sebuah kaum yang mereka mengamalkan praktek maksiat, ya, mereka mengamalkan praktek maksiat, hum a'azzu wa akthar, dan orang yang bermaksiat ini di sebuah kaum tadi mayoritas. Artinya apa? Yang lain diem, termasuk pemerintahnya apa? Diam. Termasuk pemerintahnya diam. Yang mana tadi kata Nabi, kalau kalian melihat kemungkaran dan kalian sebagai pemimpin harus dicegah, kemungkaran harus dihilangkan. Tapi ini diam. Tsumma lam yughayyiru, ya, dan tidak berusaha untuk mengubah atau menghilangkan kemungkaran tadi, illa ammahumullahu biiqabin. Allah akan mengazab secara umum. Na'udzubillah min dzalik. Allah akan mengazab secara umum. Maka hadis ini menjadikan faedah atau pesan kepada kita seperti tadi, yaitu tidak bolehnya kita diam ketika melihat kemungkaran. Kata Nabi SAW, pertama adalah ubah dengan tangan jika mampu. Kita sebagai pemimpin atau kita memiliki wewenang di sana, ya, kita memiliki wewenang, entah jabatan atau status sebagai suami atau sebagai kepala negara atau yang lainnya. Haram hukumnya seseorang diam melihat kemungkaran jika dia mempunyai wewenang di sana. Yang kedua adalah dengan lisan. Adalah dengan lisan. Selama kita mampu dengan lisan mengucapkan atau menyampaikan kepada pelaku kemungkaran, pertama. Kedua, kondusif. Ya, kondisinya apa? Kondusif. Menyampaikan dengan lisan harus kita lihat apakah kondusif atau tidak. Jika tidak, maka ditunda. Jika tidak, maka ditunda. Contohnya ada orang-orang yang berkumpul-kumpul melakukan ritual ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Contohnya barangkali ada orang yang berkumpul melaksanakan maulid Nabi SAW, kemudian kita lewat, apakah kita mengatakan ayo bubar, bid'ah ini? Kira-kira gimana? Jangan ya akhi, Ustadz, saya berusaha mencegah dengan lisan sebagaimana yang Rasul SAW katakan. Kita katakan antum tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, sesungguhnya kemungkaran itu atau amar ma'ruf nahi mungkar tujuannya adalah untuk memunculkan yang ma'ruf, bukan untuk memunculkan yang mungkar. Jika kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar, timbang dulu. Timbang dulu. Seperti tadi. Ilmunya sudah punya atau belum?
Yang kedua, di dalam menyampaikan ilmu tadi kondusifkah suasananya? Ya. Kemudian yang ketiga, kita lihat objek, ya, objeknya. Apakah mampu menerima ucapan kita? Atau bahasanya, pilih bahasa yang mudah diterima oleh mad'u, oleh objek dakwah. Jika tidak, berarti kita tidak mampu di tempat itu. Maka turun grade ke tingkat berikutnya, itu ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati dengan pindah dari tempat tersebut. Ya, saya ulang, mengingkari kemungkaran hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan. Wajib sesuai dengan kemampuan. Pertama adalah seseorang yang memiliki wewenang, memiliki kekuasaan, maka wajib dia ubah atau hilangkan kemungkaran tersebut dengan kekuasaannya. Yang kedua adalah dengan lisannya, dengan syarat 3 kriteria tadi. Dia sudah punya ilmu, pada dirinya sudah dia ukur. Kedua, kondisinya kondusif. Ketiga, dia atur bahasa kepada objek dakwahnya. Jika tidak mampu di situ, maka turun levelnya yang ketiga, yaitu dengan hati, mengingkari dengan hati. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran bahkan tidak terlihat merah wajahnya, maka imannya dipertanyakan. Terlihat merah wajahnya menunjukkan bahwasannya dia tidak mampu dengan wewenang, dengan kekuasaan, dan tidak mampu dengan lisan. Maka dia mengingkari dengan hatinya sampai memerah wajahnya, menunjukkan dia tidak ridho terhadap kemungkaran tadi. Nah, jika tidak demikian, di sini disebutkan ammahumullahu bi'iqab. Allah akan menurunkan azab untuk semua. Untuk semua, baik yang melakukan maksiat atau tidak. Faedah kedua dari hadis ini menunjukkan fadilah majelis ilmu. Dengan keberadaan majelis ilmu ini bisa menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis ilmu ini, dengan syarat majelis ilmu yang di dalamnya menyebutkan hak, menjelaskan ayat Al-Quran, menjelaskan hadis Nabi SAW, ini yang mungkar, ini yang ma'ruf, ini yang hak, ini yang batil, menjelaskan dengan gamblang kepada manusia, maka ini bisa menahan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena majelis ilmu ini adalah wakil dari nasihat, wakil dari nasihat kepada kaum muslimin. Oleh karenanya para ulama menasihatkan kepada kita semua, terutama yang berprofesi sebagai da'i, untuk menebar nasihatnya di media sosial supaya nasihat ini lebih terjangkau kepada kaum muslimin. Nah, ini adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menahan azabnya, ya, menahan azabnya. Jika tidak, apa yang terjadi? Kaum muslimin tanpa nasihat semakin menjadi maksiatnya. Maksiat semakin merajalela, tidak ada yang berusaha mencegah, maka siap-siap azab Allah turun kepada mereka. Kemudian riwayat berikutnya berkata Az-Zahabi rahimahullah, warawa Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud an abi, dari Abu Ubaidah putra dari Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, ya, hendaklah kalian beramar ma'ruf, wala tanhawunna 'anil munkar, dan hendaklah kalian mencegah kemungkaran. Ini syiar Islam, jamaah. Islam, muslimin kok diam saja melihat kemungkaran, dipertanyakan Islamnya. Sekali lagi, Islam ini simbolnya amar ma'ruf, nahi mungkar. Kata Nabi SAW, inna din an-nasihah, inna din an-nasihah, agama ini nasihat. Antum lihat dalam surat Al-Asr, surat Al-Asr, setelah berilmu, beramal, sisanya apa?
tawasaw bil haqq illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 4 golongan yang terbebas dari kerugian. Beriman maksudnya adalah menuntut ilmu syar'i, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian berdakwah. Berdakwah maksudnya apa? Menebar nasihat, ilmu yang dia miliki dia sampaikan. Begitu. Ini prinsip dasar muslimin. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Para sahabat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi yang terbaik. Disebutkan dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah munculkan di atas muka bumi ini karena kalian amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam posisi ini jamaah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau kita bukan penyampai sebagai lisan, ya, penyampai agama Allah, kita bisa terlibat di dalam amar ma'ruf nahi mungkar sebagai penyelenggara, sebagai organ yang mendukung. Intinya dakwah tersebut menjadi kokoh dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Ini sudah termasuk dalam rangkaian amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Karena tidak semua sahabat menyampaikan menjadi dai, menjadi khatib, tidak, tapi mereka bersatu, saling tolong menolong menyampaikan agama Islam. Kata Allah, kuntum khaira ummah. Oleh karenanya kalian menjadi sebaik-baik umat. Kita lanjutkan riwayat ini. Rasulullah SAW bersabda, wala ta'khudunna ala yadil musi. Hendaklah kalian menggandeng tangan orang yang bersalah. Wala ta'atturannahu 'alal haqqi atran aw la yadribanna Allah biqulubi ba'dikum 'ala ba'din thumma yal'anakum kama la'annahum. Ya. Jika kalian tidak demikian dan kalian yaitu menolak kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan di dalam hati kalian atau mengadab dalam hati kalian, kemudian thumma yal'anakum, Allah akan melaknat kalian kama la'anahum, sebagaimana Allah melaknat mereka. Kalau ada kemungkaran, Allah Subhanahu wa taala melaknat pelaku kemungkaran, dan Allah juga melaknat orang yang melihat. Jika orang yang melihat tadi tidak mengingkarinya sedikit pun, baik dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hati. Ya. Dan hadis ini disebutkan yakni Bani Israel. Ya, yang pelaku kemungkaran di sini adalah Bani Israel. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Allah akan melaknat Bani Israel sesuai dengan lisannya Dawud dan Isa bin Maryam. Ya. Dawud dan Isa bin Maryam pada zamannya mereka melaknat Bani Israel yang mereka justru membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aghlab bin Tamim, dari Aghlab bin Tamim, haddatsana al-Mu'la bin Ziyad an Muawiyah bin Qurrah an Ma'qil bin Yasar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ummati la tanaluhuma syafa'ati. Ada 2 golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku. Yang pertama, sultanun zalumun ghashumun. Seorang pemimpin yang zalim, ya, seorang pemimpin yang zalim, yang diktator. Wa ghalin fid din, dan orang yang ghulu dalam beragama. Ini ghulu dalam beragama, berlebih-lebihan di dalam beragama. Yashhadu alaihim wa yabra'u minhum. Ya. Yashhadu alaihim wa yabra'u minhum. Maksudnya adalah dia mengaku sebagai agama Islam, tetapi Islam berlepas diri darinya. Islam berlepas diri darinya. Ya. Mengaku mengadakan ritual-ritual bagian dari Islam, padahal itu bukan bagian dari Islam. Ini yang dimaksud ghulu. Maka yang pertama Rasulullah mengatakan sultanun zalumun,
ya seorang pemimpin yang zalim. Sebagaimana kita ketahui, zalim adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, lawan dari adil. Yang kedua, ghalin fid din, orang yang ghulu di dalam beragama. Ghulu di dalam beragama bisa, prakteknya bisa mengatakan hukum yang sunnah menjadi wajib, menaikkan hukum, ya, menaikkan hukum. Ini amalan hukumnya sunnah tapi dia anggap wajib, ini ghulu. Atau hukum yang makruh dia katakan haram, ya. Atau termasuk ghulu di dalam beragama adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya, sebagian kaum muslimin mengkafirkan saudaranya karena dianggap saudaranya melakukan perbuatan dosa besar. Ya, ini adalah akidahnya siapa? Khawarij. Akidahnya Khawarij adalah menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari agama Islam. Ini juga perbuatan ghulu dalam beragama, berlebih-lebihan. Termasuk ghulu dalam beragama menetapkan sesuatu ibadah tanpa ada dalil. Menetapkan sesuatu itu adalah ibadah tanpa dalil. Karena Islam ini sudah sempurna. Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Ya sudah. Kemudian dia mendatangkan hal yang baru. Maka ini dianggap ghulu atau berlebih-lebihan. Contohnya barangkali seseorang sudah tetapkan sholat zuhur adalah 4 rakaat. Kemudian mungkin pada hari Ahad karena dia libur, dia mengatakan saya saat ini untuk mengejar ketertinggalan, saya mau sholat zuhur 10 rakaat. Ini adalah ghulu atau berlebih-lebihan di dalam beragama. Atau menambah ritual-ritual yang lainnya. Contohnya Rasul SAW telah menetapkan bahwasanya Id dalam Islam ada berapa? Ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Dia adakan Idul Maulid. Ya, ada Id al-Maulid. Mengadakan Maulid Nabi SAW. Tidak cukup di situ, mengadakan maulidnya dirinya. Ulang tahun maksudnya. Maulid kan? Ulang tahun. Kemudian ulang tahunnya anaknya. Siapa lagi? Tidak puas di sana. Ada peringatan Isra Mi'raj, ada peringatan ini lagi. Terus. Ini semua adalah Id tambahan. Selain dari Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghapus seluruh Id jahiliyah dan menetapkan 2 Id di dalam Islam, Idul Fitri dan Id al-Adha. Maka kita ikuti sunnah Nabi SAW dengan tidak menambah Id yang lainnya. Loh, Id itu kan hari raya, Ustaz. Kita nggak berhari raya mengadakan Maulid, Isra Mi'raj, bukan hari raya. Apa jawabannya? Penamaan Id yang diartikan bahasa Indonesia hari raya, di dalam bahasa Arab Id hakikatnya adalah menentukan suatu hari dengan ritual tertentu dan diulang-ulang bilangannya. Dan diulang-ulang. Ya. Bukan hanya pada Idul Fitri dan Idul Adha, penamaan hari raya tadi. Bisa jadi Rasulullah SAW mengatakan Idun fil usbu yaumul Jum'ah. Hari raya setiap pekannya adalah pada hari Jumat. Juga dikatakan hari raya. Artinya apa? Dia diulang-ulang. Ritual ada. Ritual sholat Jumat bagaimana? Diulang-ulang. Ada dalil nggak? Ada dalil. Ya. Jika sesuatu ritual yang ditentukan pada hari tertentu dan diulang-ulang tanpa dalil, inilah yang bermasalah, ikhwan. Saya lanjutkan di sini. Aghlab dhaif, kata Imam Az-Zahabi. Aghlab ini Aghlab bin Tamim adalah perawi yang dhaif. Wa qad rawahu Ibnul Mubarak, ya, dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dengan mengatakan haddatsana Mani, haddatsani Muawiyah bin Qurrah binahwihi wa Mani' la yadri man huwa. Ya. Dan Mani itu
tidak diketahui siapa dia. Artinya Al-Imam Az-Zahabi mendhaifkan hadis ini, tetapi beliau cantumkan di dalam kitabnya bahwasanya hadis ini walaupun dhaif secara sanad, tetapi isinya apa? Isinya benar, bisa dipakai sesuai dengan hadis atau riwayat sahih yang lainnya. Ya. Dan di sini ada lafaz tadi, tidak akan mendapatkan syafaatku, tidak akan mendapatkan syafaatku. Tadi pemimpin yang zalim, yang kedua adalah orang yang ghulu, orang yang ghulu termasuk berbuat apa? Bid'ah. Makanya aneh ketika seseorang mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW dengan merayakan maulid. Padahal di sini disebutkan oleh Nabi, tidak akan mendapatkan syafaatku orang yang melebih-lebihkan agama ini, melakukan satu ritual yang tidak ada dalilnya, tidak akan mendapatkan syafaatku. Nas dalil jelas. Ya, membuktikan di sini jamaah sekalian. Maka di sini para ulama membahas. Kita break dulu dari perkataan Imam Az-Zahabi. Saya akan menjelaskan tentang syafaat. Ya. Syafaat ini bisa sampai kepada orang yang menerima meliputi tiga tahap. Meliputi tiga tahap. Jadi syafaat itu ada tiga tahap yang terlibat. Tiga tahap yang terlibat. Pemilik syafaat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya syafaat Nabi atau Allah? Allah. Makanya sebagian kaum muslimin salah ketika mengatakan, wahai Nabi, berikanlah syafaatmu kepadaku. Loh, syafaat punyanya siapa? Ya, kau minta kepada Nabi. Harusnya, ya Allah, berikanlah syafaat yang engkau izinkan kepada Nabimu untukku. Kedawan Ustaz. Ya, memang begitu. Memang begitu. Ya. Jadi pertama, syafaat itu pemiliknya adalah Allah. Maka mintalah kepada pemiliknya. Yang kedua, perantaranya. Kenapa kok ada perantara? Karena syafaat itu sendiri artinya adalah bantuan. Para ulama mengatakan syafaat itu adalah sikap meminta sesuatu dari orang lain untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Sikap meminta sesuatu dari orang lain diserahkan kepada orang lain, bukan untuk dirinya. Jelas ya? Makanya dia yang memberi syafaat itu sebagai perantara. Perantaranya di sini adalah Nabi Muhammad contohnya. Kemudian penerima syafaat, yaitu seseorang yang akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam tiga tahap ini jamaah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Ya, tidak ada yang bisa menyampaikan syafaat Allah kecuali atas izinnya, atas izin Allah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan wa yardha, dan atas ridha Allah. Maka sampainya syafaat dari pemilik ke penerima, pihak pertama ke pihak ketiga, ini harus atas izin Allah, dan ridha Allah. Prakteknya bagaimana? Prakteknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat. Sudah? Ketika Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada pihak ketiga, syaratnya orang itu harus dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu penerima tadi harus dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pelaku syirik, bukan pelaku bid'ah. Jelas ikhwan? Ya, maka banyak dari orang-orang yang melakukan kebid'ahan mengaku mencari syafaat. Nah, ini salah alamat. Ya, ini salah alamat. Buktinya Rasul SAW memintakan syafaat untuk pamannya untuk dikeluarkan dari neraka, Abu Thalib. Dituruti oleh Allah? Tidak. Hanya diringankan karena dia telah membela agama Allah, tapi tetap di neraka. Khusus Abu Thalib diberikan azab yang paling ringan, yaitu disebutkan
diberikan alas kaki dari api neraka, dikenakan dan mendidih otaknya. Itu azab paling ringan. Ya, na'udzubillah minan nar wa min su'il hal. Kita berlindung dari Allah dari siksa api neraka. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran jamaah sekalian bahwasanya mustahil seseorang yang melakukan kesyirikan atau kebid'ahan itu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Hurairah pernah bertanya di dalam sebuah hadis, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa wahai Rasulullah orang yang paling bahagia kelak di hari kiamat yang menerima syafaatmu? Maka Rasulullah menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, pasti dia akan mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Dia bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti dia tidak berbuat syirik. Dan dia mengakui Allah sebagai sesembahannya, pasti dia menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu perintah Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad. Dan larangan Allah adalah menyelisihi Nabi Muhammad. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah include di dalamnya ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah orang yang berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Kita lanjutkan riwayat berikutnya tentang syafaat, ya ikhwan. Penting ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid menempatkan atau membahas syafaat ini agak panjang. Beliau mengatakan karena di dalam bab syafaat ini banyak kaum muslimin terjerumus dalam kesyirikan maupun kebid'ahan. Wa qala adz-Dzahabi rahimahullahu taala wa qala Muhammad bin Jahadah an Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat ini secara marfu'. Kalau disebutkan marfu'an, ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati imamun jair. Ya. Manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, umum, bukan hanya pemimpin negara. Siapapun yang memimpin manusia, baik skala besar ataupun skala kecil, berbuat zalim dia di sana, maka terancam dengan hadis ini. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, muru bil ma'ruf." Ya, perintahkanlah manusia berbuat ma'ruf, wanhau 'anil munkar, dan cegahlah mereka dari perbuatan munkar, qabla an tad'u Allah fala yastajib lakum. Jika tidak, engkau akan berdoa kepada Allah dan Allah tidak akan mengabulkan doamu. Ya, saya ulang, kata Nabi SAW, perintahkanlah, tebarkanlah yang ma'ruf, cegahlah yang mungkar, sebelum kondisi nanti engkau berdoa kepada Allah dan doamu tidak diterima. Wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum, dan sebelum nanti engkau istighfar, bertaubat kepada Allah dan taubatmu tidak diterima. Ya, engkau tidak diampuni dosamu. Innal ahbara minal yahud war ruhban minan nasara, karena sesungguhnya al-ahbar itu adalah ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Yahudi. War-ruhban minan nasara, ar-ruhban adalah rahib-rahib, ahli ibadah, ahli ibadahnya orang Nasrani. Lamma tarakul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar,
la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim thumma ammahum bil bala. Allah melaknat mereka dengan lisan nabi-nabi mereka, ya. Jadi Allah melaknat mereka dengan menjadikan lisan nabi-nabi mereka melaknat mereka. Itu menunjukkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Thumma ammahum bil bala. Kemudian Allah azab mereka secara umum. Na'udzubillah min dzalik. Riwayat berikutnya. Bismillah. Wa qala alaihi salatu wassalam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang berbuat hal yang baru dalam agama ini yang tidak ada dasarnya dari kami, ya, atau kita bahas sedikit, ini hadis yang ma'ruf. Man ahdatsa, barang siapa yang ahdatsa. Ahdatsa itu berbuat baru, inovasi. Tidak ada contoh sebelumnya sama sekali nggak ada. Dia memunculkan hal yang baru. Fi amrina, di dalam perkara kami. Perkara kami, amrina maksudnya adalah fi dinina, di dalam agama kami. Karena perkaranya Rasulullah, ya, perkaranya Rasulullah diutus di muka bumi ini nggak ngurus masalah dunia, tetapi yang diurus adalah masalah apa? Agama, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ya. Nanti diartikan beda lagi. Ya. Kalau dilarang perbuatan bid'ah, kenapa Anda pakai mikrofon? Dilarang perbuatan bid'ah, kenapa pakai mobil nggak pakai unta aja? Kalau memang bid'ah itu ada, sesungguhnya dirimu mulai ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah, karena dirimu nggak ada di zaman Rasulullah. Ini bahlul, ya. Ini jelas Rasulullah mengatakan fi amrina, di dalam perkara kami. Perkaranya Rasulullah apa? Dakwah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, dan sungguh kami utus setiap rasul, ya, setiap umat ada seorang rasul. Apa tugasnya? Memerintahkan mereka menyembah kepada Allah, ya, dan menjauhi taghut. Sudah, itu urusannya rasul, urusan agama. Maka yang dimaksudkan di sini perbuatan baru adalah dalam masalah agama. Antum mau naik mobil, mau naik unta pun boleh sekarang, ya. Mau pakai mikrofon, mau pakai AC dan lain sebagainya, ini semua adalah perkara dunia, tidak dibahas oleh agama. Ma laisa minhu, lafadz ma laisa minhu menguatkan ahdatsa tadi. Barang siapa yang berbuat hal yang baru, ma laisa minhu, tidak ada contoh, minhu dari hu-nya, dari Nabi SAW, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Ditolak artinya sia-sia. Walaupun dia keluar uang banyak di dalam amalan tersebut, sia-sia. Walaupun dia kerahkan tenaga sangat banyak untuk mengamalkan hal tersebut, sia-sia. Nah, tapi sebaliknya, walaupun dia mengeluarkan harta sedikit sesuai dengan sunnah, maka diterima oleh Allah. Atau mengeluarkan tenaga yang sedikit sesuai sunnah, diterima juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antum perhatikan ikhwan, pasti orang yang melakukan bid'ah ada anggapan baik di dalamnya. Tidak ada satu perbuatan bid'ah pun melainkan tercampur di dalamnya ada hak dan batil. Contoh maulid. Apa syiar yang digaungkan di dalam maulid? Cinta Nabi. Cinta Nabi hak. Tapi menetapkan maulid Nabi SAW, ya, menetapkan ritual di dalam rangka mencintai Nabi harus dengan membaca ini dan itu, kemudian dilaksanakan pada 12 Rabiul Awal. Ini yang bermasalah, ini batilnya. Maka mencintai Nabi hak, ritualnya batil.
Ini pasti setiap perbuatan bid'ah tercampur di dalamnya hak dan batil. Jika tidak ada perbuatan hak di dalamnya, maka niscaya orang akan meninggalkannya. Manusia itu fitrahnya menjauhi yang salah sebenarnya. Tetapi syaitan ingin menggiring manusia meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Caranya salah satunya perbuatan yang salah ini dimasukkan kebenaran. Ya. Kalau ada orang mau meninggalkannya, syaitan mengatakan, "Wong ada kebenaran loh di dalamnya. Ngapain ditinggal?" Contoh tadi, sholat duhur berapa? 10 rakaat. 4 sama 10 banyak mana? Hah? 10. Pasti ada anggapan baik di dalamnya. Wong yang 10 kita juga baca Fatihah, ya baca surat, ya subhana rabbiyal azim kalau ruku, sujud ya subhana rabbiyal a'la. Apa buruknya, di mana buruknya? Ini. Makanya ikhwan, ada sebuah riwayat dari Sufyan ibnu Uyainah ketika beliau menunggu antara azan dan iqamah ya subuh. Azan iqamah subuh, ada qabliyah fajar, salat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh, qabliyah fajar. Ada seseorang yang sudah salat sunnah 2 rakaat kemudian hendak bangkit lagi, ditarik oleh Sufyan ibnu Uyainah. Ijlis. Ya, ijlis. Kemudian bangkit lagi dia, ditarik lagi, ijlis. Bangkit yang ketiga, ditarik lagi, ijlis. Kemudian orang tadi mengatakan, Allah tidak akan mengadab saya karena saya sholat. Allah tidak akan mengadab saya karena saya sholat. Kata Sufyan ibnu Uyainah, benar. Allah tidak akan mengadabmu karena sholatmu, tapi Allah akan mengadabmu karena engkau menyelisihi sunnah. Rasul mengatakan, la tatanaffal ba'dal fajr illa raka'atain, atau kama qala. Janganlah sholat sunnah setelah fajar terbit kecuali hanya 2 rakaat. Jadi kalau kita masuk masjid langsung sholat 2 rakaat itu sudah include tahiyatul masjid, nggak usah berdiri lagi. Ya, kecuali kalau kita sholat qabliyahnya di mana? Di rumah. Masuk masjid memang ada dalil khusus, kata Nabi, janganlah kalau kalian masuk masjid jangan duduk dulu kecuali sholat 2 rakaat. Ya, tapi kalau kita langsung sholatnya di masjid sudah cukup 2 rakaat. Nah, sebagian kaum muslimin menganggap seperti nunggu khatib Jumat berdiri. 2 rakaat, belum, masih qomatnya dilihat masih 15 menit lagi sholat lagi dia. Dilihat lagi masih 7 menit sholat lagi. Terus, ya. Ini bukan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ada dasarnya namanya sholat intidhar, sholat menunggu khatib naik mimbar. Nah, jadi setiap perbuatan bid'ah itu ada anggapan baik. Ada anggapan baik. Riwayat berikutnya, waqala, dan beliau mengatakan, man ahdatha hadatsan. Sudah Aisyah. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita di jalan ilmu dan amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.